Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3 Logistik B akan mempresentasikan presentasi kemajuan 2 tugas integrasi dengan judul Analisis Pemilihan Moda Transportasi Pengiriman Barang Last Mile Delivery Tujuan Jakarta untuk meminimasi total biaya pengiriman di kantor Pesbiak 98100 menggunakan aplikasi AnyLogic. Pada bab 2 ini ada metode penelitian, di mana metode penelitian tersebut dimulai dari awal, ada mulai, kemudian identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian, studi pusaka, karena saat ini tidak ada studi pusaka, maka studi pusaka digantikan dengan studi lapangan dengan wawancara. Kemudian pengumpulan data, kemudian mengumpulkan data apakah data sudah cukup, jika data dirasa sudah cukup, maka dilanjutkan ke pengelolaan data. Jika data belum cukup, kita akan kembali mengumpulkan data dengan cara mewawancara tersebut. Kemudian kita akan mengelola data, menganalisis, mengambil kesimpulan dan saran, dan selesai. Dari metodologi ini, akan saya jelaskan sedikit. Di tahap mulai, tahap ini dilakukan dengan data wawancara kepada kantor Pesbiak 98100, kepada manajer pelayanan dan manajer operasional di kantor Pesbiak 98100. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta maupun teori yang menyangkut dengan permasalahan. Studi pusaka atau studi lapangan merupakan landasan teori yang kita lakukan dengan cara mengumpulkan data yang sudah dilakukan selama wawancara. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui pemilihan moda transportasi pengiriman barang last mile delivery tujuan Jakarta untuk meminimasi biaya pengiriman barang last mile delivery. Kemudian pengumpulan data dilakukan di kantor Pesbiak 98100 pada hari Rabu 10 November 2020 dan hari Jumat 13 November 2020. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau software AnyLogic. Analisis dilakukan untuk memperjelas hasil dari pengelolaan data causal loop diagram dan stock flow diagram menggunakan aplikasi AnyLogic. Kesimpulannya, berdasarkan hasil proses analisis dan rumusan masalah, maka dapat diambil garis besar yang akan dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan dan saran. Selesai adalah tahapan akhir dalam pembuatan tugas integrasi. Selanjutnya ada profil perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah profil perusahaan. Yang pertama, profil PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa, kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Kemudian ada profil kantor yang kita lakukan wawancara, yaitu adalah kantor Pos Biak 98100. PT Pos Indonesia Cabang Biak atau kantor Pos Biak 98100 adalah perusahaan milik negara yang berada di Jalan Muhammad Yamin nomor 59, Kabupaten Biak Numfor, Papua. PT Pos Indonesia Cabang Biak banyak melayani kebutuhan pelanggan seperti pembayaran kebutuhan rumah tangga, baik listrik, PDAM maupun internet, pembayaran multi-finance, asuransi seperti BPJS, online shopping atau e-commerce, pembayaran pajak, pengiriman uang baik Western Union, pengiriman uang dalam negeri maupun cash to bank, dan pengiriman barang last mile delivery. Selanjutnya adalah pengelolaan data. Cara pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data hasil yang telah didapatkan melalui wawancara. Kemudian diolah menggunakan aplikasi AnyLogic dengan diagram causal loop. CLD sendiri digunakan untuk memvisualisasikan variabel yang berbeda dalam suatu sistem saling terkait. Dalam gambar CLD di bawah ini dapat diketahui bahwa variabel yang saling terkait yaitu biaya pengiriman gelat dan biaya pengiriman desa. Variabel biaya pengiriman awal dipengaruhi oleh tarif kiriman dan kapasitas muatan, sedangkan untuk variabel biaya operasional dipengaruhi oleh biaya bongkar muat, biaya simpan gudang, dan biaya angkutan. Selanjutnya, parametrisasi. Tabel ini merupakan tabel parametrisasi dari stok flow diagram. Estimasi parameter yang digunakan
dalam model disebut proses parametrisasi. Kesalahan dalam menentukan nilai parameter dapat membuat model yang dihasilkan tidak sesuai atau tidak padat dengan kenyataan performasi sistem nyatanya. Berikut adalah data parametrisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang stock flow diagram kiriman kilat. Nah, kiriman kilat ini untuk dengan menggunakan model yang beroperasi kapal terbang ya. Nah, sini ada untuk menunjang total biaya pengiriman paket kilat ini ada total biaya pengiriman dan total biaya operasi. Dan total biaya pengiriman ini ada tiga variabel yang dipilih, itu ada rata-rata pengiriman per hari, kapasitas pengiriman, dan tarif pengiriman. Dan untuk total biaya transportasi ini kita ada 4 variabel yang dipilih, yaitu biaya bongkar muat, biaya angkut, biaya simpan gudang, dan biaya pengiriman kilat itu sendiri. Boleh kita menggunakan aplikasi analogi, kemudian kita setelah dirun hasilnya akan seperti ini. Di sini kita mendapatkan total biaya pengiriman kilat itu sebesar segini, 7,521 E19. Di sini kita juga mendapatkan total biaya pengiriman 150.091 dengan rata-rata pengiriman per harinya itu 55, kapasitas pengiriman itu 100, dan tarif pengiriman itu 83.000, dan untuk total biaya operasi 752.1 E17. Nah, di sini ada biaya bongkar muat itu 44.000, biaya angkutnya itu 33.000, dan biaya simpan gudangnya itu 7.000, dan biaya pengiriman kilatnya itu 74.000. Nah, dari hasil ini di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan moda pada pengiriman paket kilat saling berhubungan dari total biaya pengiriman dan total biaya operasional. Nah, di sini juga ada stock flow diagram kiriman biasa menggunakan moda transportasi kapal laut. Sama seperti tadi, bedanya di sini tidak ada di total biaya operasi tidak ada biaya simpan gudang karena langsung ditaruh di kapal lautnya itu sendiri. Sama seperti tadi, coba setelah kita run di aplikasi analogi, hasilnya akan terdapat seperti ini. Nah, sini ada total biaya pengiriman paket biasanya itu kita dapatkan 1,11 E18, dan untuk terdapat total biaya pengiriman itu 1.662.500 dari 3 variabel yang kita pilih, yaitu ada kapasitas pengiriman 3.000 dan tarif pengiriman itu 66.500, rata-rata pengiriman per harinya itu 120, dan di sini ada total biaya operasional 1,11 E16 dengan 3 variabel yang kita pilih, yaitu ada biaya bongkar muat sebesar 74.000 dan biaya angkut itu 44.500, dan biaya pengiriman itu biasanya itu 3.200.000. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan moda pada pengiriman
Paket biasa ini saling berhubungan dari total biaya pengiriman dan total biaya operasional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.